Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sampai pada hari ini saya dan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di tengah mewabahnya virus pandemi corona yang sudah mendunia, saya menghimbau khususnya kepada kelas 10 MIA dan 10 IIS yang saat ini sedang menjalani stay home atau social distancing agar senantiasa menjaga kesehatannya, kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian, kebersihan orang sekitar, lingkungan dan lain sebagainya. Tentunya kebersihan tersebut kita tujukan untuk ikhtiar, untuk bentuk ikhtiar dari usaha kita bahwasannya virus itu supaya tidak hadir dalam tubuh kita, kepada keluarga kita, saudara kita, dan tentunya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah haji, namun di sini saya juga ingin mempertegas bahwasanya masalah haji ini sebentar akan tetap saya uraikan kembali, dan di sini saya akan mengulas kembali tentang bagaimana pelaksanaan dan tata cara haji dilaksanakan, mulai dari menggunakan pakaian ihram sampai dengan urutan dalam tata pelaksanaan syarat sahnya haji. Hal ini seperti akan mengulang seperti yang di minggu lalu, namun saya yakin dan percaya bahwasanya mungkin dari kalian banyak yang belum paham dari materi yang sebelumnya. Makanya saya ingin ulas kembali, dan melalui channel ini saya berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik. Dan tentu saja di dalam tayangan ini nanti akan ada video tentang pembelajarannya dan juga video tentang catatan-catatan kecil yang harus kalian salin sebagai bahan materi pembelajaran selama kalian menjalani pembelajaran jarak jauh. Dan di channel ini saya menyajikan materi, saya rangkai dengan sebaik-baik mungkin agar kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian untuk channel, saya berharap bagi kalian yang memiliki kuota cukup agar sekiranya bisa mendownload video ini agar bisa ditonton secara offline. Dan saya mewajibkan kepada kalian semua agar mengisi absen di kolom komentar ya, di kolom komentar dengan menyertakan nama dan dari kelas apa, karena kalian terdiri dari 2 kelas. Kemudian ada satu kewajiban lagi, yaitu wajib subscribe. Kenapa wajib subscribe? Agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang pembelajaran selanjutnya dengan video-video selanjutnya. Baik, kita akan memulai pembelajaran dan silahkan menyaksikan tayangan video yang ada di layar HP kalian. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki,
menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qashar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Itulah tadi tayangan serta materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan hari ini.
dan saya berharap kepada kalian ada sedikit catatan-catatan yang bisa kalian tulis di buku cetakan sebagai bukti bahwasanya kalian telah mengikuti kegiatan serta pembelajaran jarak jauh yang saat ini sementara dilaksanakan. Dan saya berharap kalian senantiasa bisa memiliki sebuah motivasi untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji ke Tanah Suci Mekah, entah itu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya di antara kalian semua nantinya insya Allah akan ada yang bisa datang ke kota Rasulullah SAW. Dan saya pun juga berharap bisa pergi mengunjungi kota Mekah Al-Mukarramah, tempat Rasulullah SAW pertama kali dilahirkan. Dan saya menghimbau kembali, mengingatkan kembali, wajib bagi kalian untuk mengisi absen di kolom komentar bagi kalian yang sudah melihat channel pembelajaran dari mata pelajaran PAI. Dan selanjutnya silahkan klik like dan subscribe. Tujuannya apa? Agar kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pembelajaran selanjutnya, dan bisa men-share kepada teman-teman kalian yang sekiranya memiliki kuota cukup dan memiliki data untuk mendownload video ini untuk pembelajaran PAI. Dan di sini saya ingin meminta tanggapan kalian. Bagaimana tanggapan kalian terhadap penutupan kota Mekah pada saat ini di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang sementara mendunia? Jadi pertanyaan saya, berikan saya tanggapan tentang penutupan kota Mekah yang saat ini sementara di lockdown, dan pendapat kalian seperti apa? Itu saja. Silahkan jika kalian bersedia, silahkan tulis di komentar, juga saya persilahkan. Sekaligus dengan mengisi absen saya beri keringanan, silahkan. Dan saya pikir cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.